antum buka Barzanji, itu isinya sebetulnya bukan nyanyian, isinya itu ada doa-doa, isinya ada sholawat, isinya ada doa untuk orang Islam, isinya menerangkan kehidupan Nabi, itu asalnya. Cuman persoalannya, kalau dulu itu dibaca, orang paham, dijelaskan, ini begitu-begitu taklim. Yang sekarang, umumnya orang baca nggak ngerti isinya. Itu masalahnya. Jadi nggak tahu kalau itu pelajaran. Nggak tahu kalau isinya ada doa menerangkan Nabi tentang macam-macam. Bangkit lagi yuk, dekati lagi Nabi, ini perjuangannya. Nabi lahir begini, ibunya begini, bapaknya begini. Ayo anda ikuti perjuangan Nabi, ikuti para ibu seperti ini, para ayah seperti ini. Seperti itu asalnya. Intinya di Barzanji tersebut itu memuat tentang kisah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam bentuk nazom, dalam bentuk nada yang dikemas dengan bahasa sastra. Itu adalah Barzanji yang intinya isinya adalah bentuk pujian, kemudian kisah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun memang di dalamnya, sebagaimana yang dimuat di majalah Suara Muhammadiyah sudah menjelaskan ini, beberapa di antaranya itu menurut kita sebagai warga Muhammadiyah, tentu kita menghormati bagi mereka yang meyakininya, karena kita punya prinsip lakum a'malukum, kemudian lana a'maluna, lakum a'malukum lana a'maluna. Bahwasanya di situ ada unsur berlebih-lebihan kepada Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya membicarakan tentang Nur Muhammad yang bagi kita itu hadis-hadis tentangnya adalah hadis yang dhaif, atau bahkan tidak kita temukan sumber yang sahih yang menjelaskan tentang Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga Nabi sudah berpesan, la tutruni, janganlah kalian berlebih-lebihan kepadaku. Tetapi pada prinsipnya isi dari Barzanji tersebut adalah memuat pujian dan kisah-kisah tentang hidup Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang sebagian diantaranya itu memuat tentang Nur Muhammad yang dalam keyakinan kita itu tidak bersumberkan kepada hadis yang sahih. Kemudian di dalamnya juga sebagian diantaranya berisi pujian kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang berlebih-lebihan, yang itu dilarang di dalam agama. Meskipun kita mengakui bahwa sebagian diantaranya adalah kisah-kisah yang benar tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, itu terkait pertanyaan mengenai masalah pandangan Barzanji. Tapi kalau pertanyaannya menurut Muhammadiyah, sebaiknya tinggal ditanyakan di Google saja. Itu sudah ada, nanti diketik saja Barzanji menurut Muhammadiyah, nanti akan keluar baik yang dimuat oleh Suara Muhammadiyah atau yang dimuat oleh Fatwa Tarjih, nanti sudah ada di situ. Membaca Barzanji itu pertama tidak boleh dijadikan sebagai wirid bacaan. Kalaupun kita membacanya adalah kita mempelajarinya dan mengkajinya, bukan dijadikan sebagai wirid bacaan atau doa, karena dia adalah merupakan sebuah penuturan riwayat dan kisah tentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia bukan wirid sebuah bacaan, tetapi dia adalah sebuah cerita tentang kisah kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun di dalamnya terdapat hal-hal yang bertentangan dengan riwayat-riwayat yang sahih, di dalamnya terdapat banyak kedustaan berdasarkan hadis-hadis yang palsu seputar masalah kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Sehingga apabila seorang muslim membacanya, ya dijadikannya sebagai wirid, maka kita katakan itu adalah sesuatu yang bid'ah. Tetapi jikalau dia mempelajarinya, mengkajinya, maka itu adalah merupakan sesuatu yang diperbolehkan, sehingga kemudian kita dapat mengetahui mana yang sahih, mana yang dhaif, mana yang bisa diterima dan mana yang harus ditolak dari riwayat-riwayat yang ada di dalamnya. Ya, tetapi menjadikannya sebagai wirid bacaan, maka kita katakan
menetapkan sebuah bacaan atau lafaz di dalam ibadah, maka hal itu membutuhkan dalil. Wallahu ta'ala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Ada orang datang ke saya, katanya hati saya selalu gundah gulana Pak Ustaz, susah hati, tak tahu entah apa penyebabnya, pagi bangun tidur risau saja, bagaimana cara mengusirnya? Kata saya banyak-banyak selawat. Berapa kali? 100 kali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah, apakah perbuatan berselawat 100 kali di waktu pagi itu bid'ah? Ya, karena tak pernah Nabi mengajarkan. Tak pernah Nabi mengajarkan, ayo orang-orang beriman, berselawatlah kamu pagi 100 kali. Tapi masih dipayungi dalil yang umum. Mana dia? Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Dalilnya umum. Mau selawat pagi, petang, siang, malam, asal jangan di WC. Ada dalil lain yang melarang, tak boleh nama Allah dalam WC, karena Nabi tidak membawa cincinnya yang bertulis Muhammad Rasulullah ke dalam WC selama tidak bertentangan. Tapi kalau ada ustaz yang mengajarkan, kalau kau mau murah rezeki, berselawatlah kau 100 kali dalam WC, itu bertentangan dengan sunnah. Itulah makna ucapan Imam Syafi'i, fama wafaqatis sunnah, kalau dia sesuai dengan hadis maka dia bid'atu huda. Tapi kalau dia bertentangan, berlawanan, melanggar dalil yang melarang, maka dia bid'ah dhalalah. Man shalla alayya salatan, siapa yang berselawat kepadaku 1 kali, sallallahu alaihi wa sallam, Allah balas 10 kebaikan. Wa hutan anhu 10 sayyi'at, Allah tutupi 10 dosa silap kesalahan. Wa rufi'an lahu 10 darajat, Allah naikkan 10 derajat. 10 kebaikan, di antara 10 kebaikan itu mengusir gundah gulana susah hati. Kenapa Ustaz ajarkan 100? Kalau 1000 kebanyakan. Kenapa pakai jumlah? Kalau kita suruh banyak-banyak, selawat aja banyak-banyak, selawat aja banyak-banyak, 5 kali berhenti dia. Sedang 100, tak terlalu banyak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala. Dan pernah pula Nabi mengajarkan mengucapkan la ilaha illallah syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali. Dikiaskan kepada itu. Nah, ini makna perbuatan tidak dibuat Nabi, tidak disuruh Nabi, tidak diajarkan Nabi, tapi masih bernaung di bawah hadis atau ayat atau dalil umum, bisa dilaksanakan. Begitu kata para ulama. Ustaz Somad, ya, katanya membaca barzanji itu bid'ah. Iya, karena Nabi tak pernah mengajarkan barzanji. Barzanji itu nama orang, Imam Abu Ja'far Al-Barzanji. Dia alumni Al-Azhar Mesir, dulu senior. Lalu kemudian dia diangkat pada masa kerajaan Turki Utsmani, diangkatlah menjadi mufti di Yaman. Kampungnya di Madinah. Setelah itu dia pun pindah ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Ditulisnya lah syair Al-Barzanji. Itulah yang banyak dibaca di negeri Melayu. Abtadi'ul imla bismidzatil aliyah mustadirra faidhal barakati ala ma ana lahu wa aula. Bismillahirrahmanirrahim. Al-jannatu wa na'imuha sa'dun liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaihi. Al-jannatu,
surga, wa na'imuha dan kenikmatannya, sa'dun menjadi kebahagiaan, liman yusalli bagi orang yang berselawat, wa yusallim dan mengucapkan salam. Tak ada yang bertentangan dengan syariah. Al jannatu wa na'imuha sa'dun liman yusalli wa yusallimu wa yubarik alaihi ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesuai dengan hadis Nabi, man shalla alaihi salatan, siapa yang berselawat kepadaku satu kali, sallallahu alaihi bi asyra, Allah balas 10 kebaikan, wa utan anhu asyra sayyi'at, ditutupi Allah 10 kesalahan, wa rufi'a lahu asyra darajat. Dan isi daripada Al-Barzanji itu pula sejarah Nabi, puji-pujian kepada Nabi. Mana dalilnya? Dalilnya umum. Ketika Nabi sedang duduk, datanglah seorang sahabat memuji-muji Nabi, dipujinya Nabi, diagungkannya Nabi. Lalu kemudian Nabi mendengar pujian tadi, sakata wa tabassama, Nabi diam dan tersenyum. Tapi ada hadis lain katanya Nabi, kalau ada orang muji-muji kamu, fahzu ala wujuhmu turab, ambil debu lemparkan ke wajahnya. Kalau memuji yang melampau-lampau, la tatruni kama ataratin nasara al-masih, jangan kalian memuji aku seperti orang Nasrani memuji Al-Masih. Bagaimana orang Nasrani memuji Al-Masih? Wa qalatin nasara al-masih ibnullah, orang Nasrani mengatakan Al-Masih anak Allah. Siapa yang mengatakan Muhammad anak Tuhan atau ada unsur Tuhan dalam diri Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu yang dilarang. Adapun sekedar memuji, maka Nabi saat ada sahabat memuji dia, sakata, Nabi diam, wa tabassama, dan Nabi tersenyum selama pujian tak terlalu melampau-lampau. Maka datanglah ulama menulis puji-pujian. Imam Abu Ja'far Al-Barzanji, ditulisnya lah syair yang terkenal sampai ke kampung halaman kita di negeri Melayu, syair Al-Barzanji. Tapi di Palembang mereka tak baca Barzanji. Mereka baca apa di Palembang? Mereka baca Simtud Durar. Karena di Palembang banyak habaib, maka dibawalah habaib, puji-pujian yang ditulis oleh habaib dari Hadramaut Tarim Yaman, Simtud Durar. Kemudian di Jawa mereka baca Burdah yang ditulis oleh Imam Al-Busiri dari Mesir. Lalu kemudian ada lagi sekarang yang baru masih hidup penulisnya, itu Habib Umar bin Hafiz, juru bicara seluruh habaib dunia yang kemarin datang ke Jakarta. Habib Umar bin Hafiz menulis satu kitab maulid, puji-pujian dan sejarah Nabi dalam bentuk syair-syair, yaitu berjudul, nama kitabnya Ad-Dhiyaul Lami'. Jadi oleh sebab itu ini perbuatan masih dipayungi oleh dalil umum. Man ahdasa, siapa yang membuat amal, ma laisa alaihi amruna, yang tak ada dalil umumnya sama sekali. Kalau mau supaya kebal, ambil maaf cakap, ambil darah haid, tulis Al-Fatihah pakai darah haid. Bid'ah mungkarah. Itu yang menyuruh biasanya tukang-tukang sihir, jin, hantu, setan di malang tanah. Marah. Kenapa? Untuk menghinakan Al-Quran. Diambillah darah kotor, darah najis, dituliskan Al-Fatihah. Nampaknya betul Fatihah, tapi perbuatannya itu mukhalif lil sunnah, bertentangan. Darah najis dituliskan ayat Al-Quran, itu menginjak-injak, mengejek-ejek Al-Quran. Itulah makna ucapan Imam Syafi'i, al-bid'atu huda, bid'ah dibagi dua, bid'atani dua, fama wafaqas sunnah, kalau sesuai dengan hadis, nasi dipayungi oleh hadis yang umum, maka dia bid'atu huda. Tapi kalau bertentangan, bercanggah, kontradiktif, berlawanan, maka dia bid'atun mazmumah, tercela, dicela oleh agama Islam. Malam ini kita ngaji hadis bersama, hadis yang ke-5, pertemuan yang ke-6, diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, ummul mukminin, ummi Abdullah, man ahdatsa, siapa yang membuat-buat, mengada-adakan, menciptakan, berkreasi, man ahdatsa fi amrina hadza, dalam agama ini, ma laisa minhu, yang tak ada dalilnya sama sekali, fa huwa raddun, maka amal itu mardud. Itulah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf atas segala kesilapan dan kekhilafan.